Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini ya, saya ingin menjelaskan materi mengenai work break structure yang dimana benarnya work break structure ini adalah suatu teknik untuk memecah pekerjaan atau activity secara hierarki. Nah, gampangnya kalau kita membahas soal WBS ini, berarti paket yang paling atas itu adalah paket yang lebih umum, ya, yang lebih umum, lebih general. Tapi nanti semakin ke bawah, ke bawah, ke bawah, itu semakin detail, ya, semakin rinci apa yang harus dikerjakan di sana. Nah, itu memang harus dikerjakan di masing-masing kegiatan, entah itu desain, wawancara, itu harus didetailkan menggunakan work break structure. Nah, gunanya apa sih? Yang pertama adalah memecah menjadi lebih kecil, jadi tahu apa yang harus dikerjakan, ya, lebih gampang dikelola, lebih jelas kapan selesainya, kompatibilitas, kelanjutan, dan syarat sukses proyek. Sebagai contoh, kita ada desain. Nah, desain ini kan dia terlalu umum, terlalu general, maka dipecah desain antarmuka, desain algoritma. Nah, nanti desain algoritma dipecah lagi, desain antarmuka dipecah lagi, ada tampilan window-nya, ikonnya apa, ya, itu juga ditentukan. Nah, nanti bisa dipecah lagi yang menjadi lebih rinci. Itu adalah work break structure. Jadi work break structure, gimana caranya kita mecah suatu kegiatan yang dia sifatnya umum menjadi lebih spesifik, sekecil-kecilnya. Itu adalah WBS. Nah, gunanya buat apa? Memberikan dasar pemahaman mengenai lingkupan proyek. Nah, dari situ kita tahu, oh, ini pakainya software A, ya, ini pakainya tampilan A. Itu adalah ruang lingkupnya. Yang jelas nantinya akan mendukung tujuan daripada organisasi tersebut. Nah, itu adalah ciri khas daripada WBS. Nah, apa sih ciri-ciri daripada WBS yang dia berbeda, ya, dengan diagram-diagram lainnya? Yang pertama adalah level paling atas atau paling tinggi, ya, atau asal mulanya itu adalah hasil akhir dari suatu proyek. Sebagai contoh, ya, software kalkulator zakat. Contoh ya. Nah, berarti yang paling atas itu adalah kalkulator zakat. Itu adalah contohnya, ya. Atau jaringan kampus, maka yang paling atas adalah jaringan kampus. Dan nanti di bawahnya adalah paket-paket kerja yang dipecah-pecah, ya, sesuai dengan metode pengembangannya. Kalau SDLC kan sudah jelas apa isinya. Tapi kalau yang jaringan ada PPDIOO, itu dipecah di situ. Nah, nanti paket-paketnya yang sudah dipecahkan akan diberikan ke tim yang berkaitan, ya. Berarti yang tugasnya wawancara adalah orang yang wawancara, yang tugasnya desain berarti timnya mendesain, yang dia programmer maka dia ke programmer. Nah, jadi gunanya WBS itu kita jobnya jelas. Siapa dapat kerjaan apa, ya. Semua elemen yang ada di rincian kerja tidak perlu didefinisikan pada yang level sama. Jadi boleh menurun, boleh tidak, tergantung dari kebutuhan atas kegiatannya, ya. Paket kerja harus independen alias berbeda dengan satu sama lain, tidak boleh bergantung dengan yang lainnya, ya. Paket kerja adalah unik, yang jelas tidak boleh ada duplikasi, tidak boleh hal yang sama itu tidak boleh dimasukkan ke dalam WBS. Berarti kalau yang namanya survei dan wawancara, berarti ya itu jelas survei dan wawancara. Itu detailnya. Nah, ketika
WBS gagal, ya memang WBS bisa gagal apabila ya di WBS tidak diperlukan atau bukan tidak perlukan ya. Kata-kata yang digunakan di dalam WBS itu berupa akronim yang tidak jelas. Ya. Makanya memang dalam pembuatan WBS kita menggunakan kata kerja karena lebih tepat, lebih tepat. Kemudian dari WBS tersebut kita bisa melakukan desain yang dia merupakan 100% daripada proyek yang dikerjakan. Itu dalam WBS. Jadi kita memastikan bahwa yang namanya WBS itu tidak boleh over pembuatannya. Ya, harus tepat 100% dalam kegiatan yang ada di dalamnya. Ya. Nah, kenapa kita harus repot-repot ya mengontrol perubahan secara formal? Perubahan formal ya. Setiap kita melakukan update spek, ya kadang klien itu minta update spesifikasi yang akhirnya dia berimbas kepada WBS. Nah, dalam pembaruan WBS tidak sembarangan BIM salah BIM jadi, tapi harus ada perubahan secara formal. Yang jelas harus ada prosedur dan langkah-langkah yang harus ditepati. WBS harus berorientasi pada hasil dan tidak berdasarkan metode. Tetapi kegiatan yang ada di dalamnya boleh berupa metode. Ya. Jadi yang metode itu adalah isinya, tapi orientasinya adalah hasilnya. Apa yang harus dilakukan alias to-do list. Apa yang harus dikerjakan dalam proyek tersebut. Ya. Yang pastinya harus melewati proses buy-in, yang artinya adalah yang menyusun WBS adalah semua tim, tidak boleh sendiri-sendiri, harus semua tim. Kemudian dan tidak boleh terlalu banyak tugas. Ya. Karena kalau terlalu banyak tugas nanti akan berimbas ke WBS-nya yang terlalu padat. Ya. Ini contohnya seperti ini, simpel sekali. Ada project goal alias tujuan akhir daripada proyek yang dibuat. Ini adalah level 1, level 2, dan seterusnya. Ini adalah work package. Ya, yang satu garis ini adalah work package. Berarti ini adalah desain, ini adalah analisis, ini adalah programming, itu adalah contohnya. Ya, jadi ada visualisasi sederhananya. Nah, dalam WBS sendiri semua dibagi-bagi menjadi beberapa elemen yang terwakili oleh satu unit kerja. Yang saya bilang tadi, yang namanya kerjaan atau kegiatan analisis maka dikerjakan oleh tim analisis. Ketika tim desain berarti kerjanya adalah desain. Ya, sebagai contoh di sini ada website retailnya di sini. Ya. Ini ada project management, requirement management, ada desain analisis, ada site software development, maka nanti ada pecah lagi menjadi lebih detail. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, itu bisa dibentuk dari sini, bisa dibentuk menjadi ini listing ya, biar lebih simple. Nah, gimana sih cara membuat WBS? Ya, yang paling gampang adalah menggunakan papan tulis karena kita butuh sesuatu yang sangat-sangat besar untuk menampung grafiknya. Atau kalau nggak mau repot, kita bisa pakai kertas yang banyak karena dikerjakan oleh per timnya. Ya, ketika mengatur WBS, nah, kita harus mencondongkan struktur rincian tugas berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Tentukan apakah WBS itu berorientasi pada proses atau produk. Nah, kalau berorientasikan produk berarti di situ ada kegiatan yang membuat. Ya, membuat antarmuka, membuat coding itu adalah berorientasi produk. Proses menciptakan WBS membantu memecahkan proyek menjadi lebih kecil sehingga mudah dikelola dan dikuasai.
itu adalah WBS. Nah, biasanya perangkat lunak yang biasa digunakan adalah Microsoft Project, Mind Map, dan lain-lain. Atau boleh menggunakan alat-alat lainnya yang tersedia di internet, itu bisa. Nah, dalam pembuatan WBS sendiri ada dua variasi top down-nya. Ya, pokoknya selalu dari atas, tidak bisa dari bawah. Ya, kalau dari bawah agak sulit biasanya. Kita mulai dari paling atas karena paling simple. Yang pertama adalah pendekatan tim. Yang jelas di sini adalah masing-masing tim yang berbeda bidang itu membuat WBS mereka sendiri. Ya, yang bawahnya nanti barulah digabungkan dengan yang lain. Sedangkan kalau dengan sub tim berarti di sini adalah sub tim yang mengerjakan, yang nantinya akan ditentukan faktor batasan-batasan yang harus ditaati. Ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Cuma cara yang paling tim ini yang paling mudah dikerjakan. Kemudian kalau dari pendekatan bottom up alias dari bawah, berarti tim perencanaan menyetujui pemecahan tingkat pertama dari pekerjaan proyek. Tim perencanaan dibagi menjadi beberapa kelompok, ya. Kemudian setiap kelompok membuat daftar kegiatan yang diperlukan sesuai dengan kerjaan masing-masing. Kemudian melakukan brainstorming alias nulis-nulis. Barulah nanti kelima, ketika tidak ada kegiatan tambahan, kelompok memilah slip ke dalam kegiatan yang satu sama lainnya. Ya. Kemudian langkah 6 melapor ke tim inti untuk mengecek kegiatan yang diabaikan atau berlebihan, pengecekan. Tapi resiko dari bottom up ini adalah mendefinisikan semua kegiatan yang tidak diperlukan. Ya, karena yang di bottom up kita harus bikin-bikin dulu. Ini setelah kumpul banyak baru dikumpulkan, diseleksi. Kan dia buang-buang energi. Makanya dari atas top down. Yang dimana kita punya kegiatan intinya apa terus dipecah-pecah sehingga menjadi lebih efektif. Ya. Nah, di sini cuma latihan saja, bisa di skip. Ya. Nah, kemudian nanti akan membuat chart tanggung jawab alias siapa yang mengerjakan kegiatan tersebut. Gunanya buat apa? Ya, siapa yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan tersebut, ada yang cuma mendukung, support, ada yang dia notifikasi ketika terlambat atau harus dikerjakan, kemudian ada persetujuan dan lain-lain. Ini adalah indikator tugas atau tanggung jawab. Langsung contoh saja, di sini saya ada WBS slash atau perbandingan dengan responsibilitas. Di sini saya ada menulis request. Ya, di sini kita bisa lihat si project manager dia tugasnya adalah kotak, berarti dia tugasnya adalah melakukan notifikasi untuk memulai pekerjaan. Ya, tapi dia blunder ketika di C3, dia hanya mendukung. Berarti si project manager tidak bertanggung jawab penuh atas menulis request. Nanti yang ini yang akan kita masukkan di UTS nantinya. Ya, bisa dibentuk seperti ini juga boleh. Ya, ini boleh, ini boleh. Tergantung mana yang lebih mudah. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan